Jadi sebelum saya mensupervisi Ibu ini melaksanakan coaching, saya ingin tahu Bu, kira-kira Ibu mau mengembangkan kompetensi apa di coaching Ibu? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching pada kesempatan kali ini adalah mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif. Ya, jadi Bu mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kalau seperti itu, kira-kira ini Bu, indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif ini apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada coaching kali ini, yang pertama adalah mencatat kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian yang kedua, menanyakan ke coach apakah sudah betul rangkuman yang saya buat dari penjelasan coach. Kemudian yang ketiga adalah saya benar-benar konsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach. Jadi Ibu Ida ini menetapkan 3 indikator ya Bu? Iya. Menentukan kata kunci, kemudian bertanya rangkuman, kemudian konsentrasi mendengarkan coach. Iya. Baik Bu, jadi ini indikator ini saya catat untuk menjadi dasar penilaian saya selama Ibu melakukan coaching ya. Baik Bu. Silakan Ibu melaksanakan coaching ya. Saya perhatikan ya Bu. Oke. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini apa yang Ibu bicarakan? Ini sering terjadi khususnya pada saat mengajar, Bu. Nah, pada saat saya memberikan materi untuk minggu ini, akhirnya saya tanyakan lagi materinya di pelajaran selain minggu depan. Nah, mereka lupa. Iya. Jadi mereka kasusnya ini siswa-siswa saya sering sekali lupa, padahal itu sudah saya sampaikan materinya secara berulang-ulang. Bahkan saya sering melakukan penguatan sebagai akhir pembelajaran itu juga saya sudah kasih penguatan, tapi ketika saya bertanya lagi untuk minggu depannya, mereka masih lupa. Oh, jadi di sini masalahnya dari siswa ya, yang selalu lupa materi yang telah disampaikan pertemuan yang lalu, ditanyakan lagi pertemuan kedua. Iya, Ya, benar. selalu lupa. Baik Ibu. Kira-kira kalau misalnya diperhatikan itu di dalam satu kelas, bisa Ibu perkirakan berapa siswa yang sering lupa dengan materi yang ditanyakan? Bisa. Nah, kalau misalnya kita pakai persentase itu mungkin sekitar 50 sampai 60%. Banyak ya Bu ya? 50 sampai 60% itu berarti sekitar setengah dari jumlah siswa. Iya. Kalau misalnya ini Bu diskalakan skala 0 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira ini posisinya ini Bu? Posisi ada 5 sampai 6. Jadi saya ambil 50 sampai 60% itu. Iya. Skala 1 sampai 10 ya. Jadi di skala 5 sampai 6 ya Bu? Iya. Lumayan juga ya Bu ya, posisinya ada di skala 5 sampai 6. Artinya nih ada kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran ini sehingga posisi Ibu ini hanya ada di skala 5 sampai 6. Ya, seperti itu. Saya menganggap seperti itu karena itu tadi itu saya bertanya atau merefleksikan kembali materi yang sudah dihadapi
presentasikan yang mencapai sekitaran situ. Jadi itu cukup banyak cukup banyak bagi saya karena hampir sepenuhnya Iya. mereka lupa. Iya. Ini skalanya Bu, kalau misalnya ke depannya kira-kira Ibu mau tingkatkan sampai di mana nih skalanya? Melihat kondisi sekarang itu yang ingin saya capai di skalanya itu sekitar ya 8 lah dulu. 8 ya? Iya. Ya lumayan lah kalau misalnya mau ditingkatkan ke 8. Ini kan Ibu ada kendalanya ya, ada masalahnya ya di proses pembelajarannya, misalnya dari IPA. Kira-kira Bu, selama proses pembelajaran itu Ibu mengalami hambatan tidak? Oke, untuk proses pembelajaran tidak ada hambatan tertentu. Hanya saja ini mungkin karena muatan materi yang saya berikan itu terlalu berat dalam satu pertemuan. Jadi kadang mungkin tujuan pembelajaran saya yang terlalu banyak dalam satu kali pertemuan itu. Jadi materi yang didapatkan oleh siswa itu sepertinya berlebih. Jadi kendalanya saja Bu ya? Masih ada ya. Sering juga ketika saya tanya siswa sih, kenapa lupa dengan materi yang sudah saya sampaikan? Padahal itu kan sudah kasih penguatan dan kita sudah mengulangi ini sampai beberapa kali. Katanya Bu, ini kelebihan tugas terlalu banyak, tugas untuk mata pelajaran lain, sehingga katanya mereka tidak bisa memanage waktunya dengan baik untuk mengulang materi yang saya berikan. Ya, jadi saya konfirmasi ya Bu ya. Ya. Ada 2 hambatan yang Ibu alami. Yang pertama tentang materi Ibu yang berbalik pertemuan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam belajar. Kemudian kedua tugas dari pelajaran lain juga yang banyak. Jadi itu yang membuat siswa sering tidak fokus ya dengan materi. Nah kira-kira Bu untuk mengatasi ini apa solusi yang bisa diberikan? Untuk solusi saat ini sudah pernah saya laksanakan sebelumnya. Yang pertama itu adalah yang bisa untuk saat ini adalah saya bisa membuat catatan atau ringkasan materinya lebih simpel, jadi langsung materi ini yang saya berikan. Nah, kemudian juga saya juga bisa mengubah tujuan pembelajaran yang saya berikan yang tadinya mungkin 4 tujuan pembelajaran, jadi saya mempatkan jadi 2 tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kemampuan siswa saya yang ada di Ya, bisa ada Bu? Selanjutnya mungkin saya bisa membagikan ringkasan materi itu dalam bentuk infografis. Iya. Jadi di sosial media, dan saya bagikan di sosial media seperti itu. Ya. Ini luar biasa sekali solusi yang diberikan. Ini bisa mengatasi kendala yang ada lagi. Yang solusi ada 3 ya Bu ya? Memberikan catatan atau ringkasan materi yang lebih singkat atau lebih simpel lagi dari yang sebelumnya. Kemudian mempersingkat lagi tujuan pembelajaran yang tadinya 4 jadi 2. Kemudian membuat ringkasan, membagikan ringkasan yang berupa infografis dan media sosial. Benar Bu? Iya. Ini bagus sekali Bu solusi yang Ibu berikan. Kemudian Ibu, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu terapkan di sini? Nah, untuk strateginya itu tadi yang paling bisa saya terapkan adalah membuat catatan. Kemudian saya berikan ke siswa catatan inti atau rangkuman kecil tersebut. Jadi saya akan berikan ke siswa setiap harinya. Jadi saya akan membuat catatan kecil tersebut. Kemudian saya menjelaskan lagi. Kemudian saya akan berikan. Jadi ini lebih jelas ya kalau misalnya Ibu memberikan catatan, kemudian dijelaskan lagi lebih rinci. Ya. Kemudian Ibu, ini kan ada strategi yang Ibu terapkan. Nah,
ketika setelah menerapkan strategi itu, tentu kita mau mengukur keberhasilannya. Nah, kira-kira menurut Ibu, ini strategi yang Ibu tetapkan ini dianggap berhasil ketika apa, Bu? Nah, ketika siswa, ketika saya mereview di kelas, jadi saya anggap berhasil ketika saya mereview di kelas, siswa itu bisa setidaknya 60% itu menjawab materi, review materi yang saya berikan. Masih ada, Bu? Untuk saat ini Itu ya. Iya. Jadi tolak ukur keberhasilannya itu ketika siswa yang mampu menjawab review materinya sekitar 60% minimal ya, Bu. Iya. Benar? Iya. Ya. Terus Ibu, kapan ini Ibu direalisasikan? Nah, untuk realisasi ini pada pertemuan, insya Allah pada pertemuan saya selanjutnya minggu depan, kebetulan minggu depan ini saya sudah masuk materi baru kembali, jadi saya akan merealisasikan tadi membagikan catatan kecil kepada siswa. Minggu depan ya, Bu ya. Berarti pertemuan selanjutnya ya, Bu ya. Pertemuan selanjutnya artinya ini semua sudah direalisasikan. Siapa yang bisa membantu Ibu? Nah, untuk yang membantu saya mungkin rekan sejawat Ibu, karena kebetulan di sekolah juga saya ada 2 orang Ibu, jadi mungkin saya bisa diskusi dengan beliau mengenai materi inti apa saja yang bisa saya tulis di catatan kecil saya yang akan saya berikan. Oh iya, berarti ini Ibu berdiskusi ya dengan rekan sejawat yang sudah mau mata pelajaran biologi sebelum masuk diskusi di kelas. Iya. Oh iya. Ini Bu, dari serangkaian percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Bisa saya sampaikan bahwa yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi misalnya lagi siswa saya adalah memberikan catatan kecil yang berisi materi-materi inti dari pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Baik Ibu Ida, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Sepertinya Ibu sudah menemukan sedikit solusi ya dari masalah yang dihadapi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah memberikan saya. Selamat siang Bu Hamsyar. Selamat siang Pak Dio. Terima kasih Bu Hamsyar telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan coaching kita hari ini. Kegiatan coaching kita hari ini akan kita laksanakan sekitar 10-15 menit ke depan ya Bu Hamsyar. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu Hamsyar, apa yang ingin Bu Hamsyar bicarakan pada kesempatan ini? Yang ingin saya bicarakan itu Pak pada hari ini mengenai diri saya yang tidak maksimal melaksanakan tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran. Ya. Itu Pak. Jadi menurut Ibu Hamsyar bahwa Ibu Hamsyar ini tidak maksimal dalam melaksanakan tupoksinya sebagai guru di sekolah seperti itu dalam hal melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya Pak. Kira-kira posisi Ibu Hamsyar sekarang dalam hal tidak maksimal di dalam melakukan pembelajaran di kelas itu di skala, misalnya diskalakan dari 1 sampai 10 di posisi mana Bu Hamsyar? Kalau diskalakan Pak, posisi saya di situ itu ada di posisi kelima
posisi ke anaknya. Oke, jadi itu 5 sampai 6 ya. Kira-kira apa nih Ibu Amsyar yang menyebabkan Ibu Amsyar merasa bahwa tidak maksimal dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru dalam mengajar di kelas? Baik Pak, yang saya pikir-pikir yang menyebabkan saya tidak maksimal melaksanakan tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran adalah karena adanya beberapa tugas Pak, tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kemudian sebagai wali kelas, dan yang menyita juga waktu saya terlalu banyak itu adalah selama saya mengikuti program guru penggerak ini Pak, karena ada banyak tugas yang harus dikerjakan, kemudian Ya. harus melaksanakan aksi nyata juga. Oke. Baik, jadi Ibu Amsyar ini merasa tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai guru itu karena adanya juga tugas-tugas tambahan yang lain ya. Iya Pak. Selain karena tugas tambahan, juga karena kesibukan di pelatihan guru penggerak. Betul begitu Bu Amsyar? Betul Pak. Nah, sekarang kira-kira nih Ibu Amsyar, apa yang Ibu Amsyar bisa lakukan untuk bahasa sederhananya membantu Bu Amsyar untuk mengatasi persoalan tugas tambahan ini sehingga tidak berpengaruh terhadap tugas Bu Amsyar sebagai guru di sekolah? Kalau sampai saat ini Pak, yang saya pikirkan itu adalah saya bisa membuat list kegiatan, kemudian list kegiatan yang bisa diprioritaskan, artinya membuat skala prioritas dari semua kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Lanjut, belum kutanya itu bagaimana ini berjam kalau aneh nanti mau edit. Baik, jadi menurut Bu Amsyar bahwa tugas tambahan dan juga karena mengikuti program guru penggerak sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Iya. Nah, sekarang bagaimana sih Bu Amsyar tugas tambahan dan tugas-tugas Bu Amsyar di guru penggerak yang bisa membuat Bu Amsyar tidak maksimal seperti itu? Itu Pak, karena ini ya terlalu banyak, maksudnya kegiatannya banyak, kegiatan di sekolah banyak, kemudian ditambah jam mengajar saya juga banyak, jadi seolah-olah kegiatan itu bertabrak-tabrakan sehingga Ya. tidak maksimal Pak, begitu. Jadi menurut Bu Amsyar tadi karena tugas tambahan guru penggerak ini sehingga kegiatan begitu banyak sekali, kemudian adanya tabrakan-tabrakan jadwal seperti itu ya, betul Iya. Bu Amsyar. Nah, sekarang kira-kira Ibu Amsyar apa yang bisa Ibu Amsyar lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah atau kondisi yang sekarang terjadi pada Ibu Amsyar? Baik Pak, untuk saat ini yang saya pikirkan itu ada dua yang bisa saya Ya. lakukan. Yang pertama, membuat list kegiatan skala prioritas, artinya saya harus melihat kegiatan-kegiatan yang mana yang harus saya prioritaskan, yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Hari ini saya harus melakukan apa, kemudian besoknya apa, itu harus dibuat secara teratur agar tidak ada tabrakan lagi, begitu Pak. Baik, jadi Ibu Amsyar punya dua strategi ya untuk setidaknya mengatasi persoalan tugas-tugas tambahan ini sehingga nantinya tidak berpengaruh terhadap tupoksi Ibu Amsyar sebagai guru, yaitu membuat list kegiatan di mana prioritas kegiatan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, kemudian membuat jadwal-jadwal kegiatannya. Ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu Amsyar mau atau ingin melaksanakan strategi tadi? Secepat mungkin Pak, jadwalnya akan saya buat, Ya. listnya akan saya buat, jadi mungkin sekitar 2 hari kemudian itu sudah bisa dilaksanakan. Baik.
dari ini lagi Ibu Omsyar, dari skala sampai 10 kira-kira tadi kan skala Ibu Omsyar tadi melihat kondisinya itu skala 5. Kira-kira Ibu Omsyar ingin tingkatkan ke skala berapa? Kalau bisa Pak, itu bisa ditingkatkan ke skala 9 agar semuanya bisa maksimal. Skala 9 itu seperti apa Ibu Omsyar? Skala maksimal itu ketika semuanya berjalan dengan teratur dan terlaksana dengan baik, tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran juga terlaksana full, dilaksanakan dengan baik. Kemudian sebagai kepala perpustakaan juga saya bisa melaksanakan tugas saya di situ dengan baik. Saya bisa mengontrol anak wali saya dan mengatasi apa yang terjadi di dalam kelasnya, dan juga yang paling banyak pekerjaan itu di PGP, itu juga harus saya manage dengan baik. Kapan saya harus mengerjakan tugas ini, tugas itu, kapan saya harus melakukan aksi nyata, dan kapan saya harus melakukan penjelasan. Baik. Jadi skala 9 seperti itu ya Bu Omsyar. Nah Iya. sekarang kira-kira dalam melaksanakan nanti atau mengaksinyatakan rencana yang Ibu Omsyar telah sebutkan tadi, tulis kegiatan kemudian mengerjakan kegiatan, siapa nih yang bisa membantu Ibu Omsyar untuk memantau bahwa kegiatan itu memang Ibu Omsyar laksanakan? Yang bisa memantau saya itu Pak dalam membuat jadwal itu tentu orang terdekat saya. Ya. Orang terdekat saya itu suami saya sendiri. Kemudian yang bisa memantau saya pelaksanaannya itu rekan sejawat Pak, terutama sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia, karena sama-sama memiliki basic yang sama dan mengampu mata pelajaran yang sama. Sejawat dengan, jadi yang bisa memantau Ibu Omsyar bahwa kegiatan yang rencanakan itu berjalan adalah suami Ibu Omsyar sendiri dengan rekan sejawat yaitu Guru Bahasa Indonesia. Ya. Sekarang Ibu Omsyar, kira-kira apa yang Ibu Omsyar bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang ini, saya tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan saya sebagai guru mata pelajaran. Saya harus membuat jadwal, kemudian membuat list skala prioritas atas semua kegiatan-kegiatan yang saya jalani selama ini, kemudian meminta rekan sejawat untuk memantau kegiatan saya. Baik. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu nih Bu Omsyar, Iya Pak. ini mungkin sudah ada di akhir perbincangan kita. Harapan saya sebagai coach di sini berharap semoga apa yang direncanakan Ibu Omsyar tadi ini bisa memang dieksekusi atau dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya Bu Omsyar bisa maksimal lah dengan skala 9 tadi dalam melaksanakan tugas Bu Omsyar sebagai guru dengan mengajar di kelas. Terima kasih Bu Omsyar untuk kesempatan hari ini yang sangat luar biasa ya. Iya Pak. Semoga sukses seperti Bu Omsyar. Amin. Terima kasih juga Pak atas kesempatan hari ini, bisa menjadi tempat saya berbagi, bisa menjadi coach saya. Terima kasih Pak. Ya, siap Bu Omsyar. Tiga. Ya Ibu Ida, baik itu tadi ya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Indri, dan saya juga sudah memperhatikan prosesnya dari awal sampai akhir. Nah kira-kira Ibu dari tadi kan ini sebelum Ibu melaksanakan coaching ada 3 indikator ya yang dibutuhkan, sudah menentukan kompetensi apa yang mau dikembangkan. Nah kira-kira Ibu indikator apa yang telah Ibu laksanakan tadi selama proses coaching? Selama proses coaching yang telah saya laksanakan itu, yang pertama adalah saya mencatat kata-kata kunci yang dari setiap penjelasan yang diberikan oleh coach saya. Kemudian saya mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan dengan seksama coach saya pada saat menjelaskan. Nah, yang ketiga adalah saya telah memastikan bahwa apa yang saya rangkum itu
dari penjelasan kopi itu apakah sudah betul atau tidak seperti itu. Iya, pasti Ibu sudah mencatat ya, kemudian merangkum dari setiap penjelasan coaching. Baik Ibu, dari 3 indikator itu saya juga tadi sudah menyimak, sudah diperhatikan dengan seksama dan saya beranggapan bahwa iya memang dari pengamatan saya ketiga indikator itu telah dilaksanakan. Melaksanakan proses coaching Ibu juga mencatat kata-kata kunci yang diucapkan oleh coachingnya, kemudian Ibu bertanya kembali dan konsentrasi betul-betul. Hanya saja mungkin yang menjadi catatan dari saya ini Ibu merespon ke coaching itu lebih sedikit dipertajam lagi. Mungkin itu untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Iya baik Ibu. Kira-kira Bu untuk coaching berikutnya Ibu mau mengembangkan kompetensi apa lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena sepertinya saya masih kurang sesuai dengan hasil observasi itu tadi bahwa saya kurang respon, dan saya masih perlu mempertajam respon saya mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang lebih banyak lagi dan lebih berbobot lagi. Oh iya, berarti sejalan ya Bu ya, hasil observasi hari ini dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini Bu Ida. Semoga coaching berikutnya lebih baik lagi dan semakin terlatih melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang.